Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 1. Puncak Gunung Taishan yang menjulang tinggi di angkasa tertutup awan putih tebal yang bergumpal-gumpal mengelilingi puncak. Hampir selalu puncak Taishan tertutup awan, kecuali pada musim panas, sekali waktu ada kalanya puncak Taishan yang meruncing itu tampak dari bawah. Keadaan inilah yang menimbulkan dongeng di kalangan penduduk di sekitar kaki dan lereng gunung, bahwa puncak Taishan merupakan anak tangga menuju ke sorga. Dan bahwa hanya para dewa dan manusia setengah dewa saja yang dapat mendatangi puncak Taishan. Dongeng atau kepercayaan tentang hal kedua ini tidaklah terlalu berlebihan kalau diingat bahwa penduduk pegunungan amatlah tebal kepercayaannya akan para dewa yang menguasai seluruh permukaan bumi dan diingat pula akan keadaan puncak itu sendiri. Terlalu tinggi, terlalu sukar jalan mendaki puncak, terlalu dingin sehingga manusia biasa tak mungkin akan dapat mendaki puncak. Terlalu banyak bahayanya. Binatang buas, jalan yang amat licin, jurang-jurang yang curam, daerah-daerah yang mengeluarkan gas, dan hawa dingin yang membekukan darah dalam badan. Memang tak mungkin bagi manusia-manusia biasa, namun mungkin saja bagi manusia-manusia luar biasa, yaitu manusia-manusia yang memiliki kepandaian tinggi dan memiliki tubuh terlatih, yang kuat menghadapi semua tekanan, kuat pula mengatasi semua rintangan. Betapapun juga, jarang sekali terjadi puncak Taishan dikunjungi orang pandai, karena selain perjalanan itu amat berbahaya, juga tanpa keperluan yang amat penting. Apakah yang dicari di tempat sunyi itu? Pagi hari itu amat cerah. Awan putih yang berkelompok di sekitar puncak tampak berkilauan seperti perak digosok, matahari membobol benteng halimun lembab, mencairkan segala kebekuan dan menghias ujung-ujung daun dengan mutiara-mutiara air embun berkilauan seperti hiasan anting-anting pada telinga darah jelita. Burung-burung berkicau menyambut hari yang amat indah itu, dan segala yang berada di permukaan bumi seakan bergembira ria. Apakah gerangan yang menyebabkan suasana gembira dan indah ini? Tidak mengherankan. Musim semi tiba, pagi hari itu adalah permulaan dari tahun yang baru. Musim yang tepat sekali untuk memulai segala sesuatu dengan awalan-awalan yang sama sekali baru. Buang yang lama-lama dan yang buruk-buruk, mulai dengan yang baru-baru dan yang indah-indah. Setidaknya, demikianlah harapan dan renungan setiap insan pada setiap tahun baru. Pada penduduk di sekitar kaki dan lereng gunung, semenjak pagi hari sudah sibuk berpesta, bergembira ria merayakan hari tahun baru. Pakaian-pakaian simpanan dikeluarkan dari peti pakaian setahun sekali. Menghias tubuh, yang muda menghormat yang tua, yang muda minta maaf, yang tua memaafkan. Saling memaafkan, gembira tertawa, hilang dengki, lenyap benci. Alangkah indahnya dunia, alangkah nikmatnya hidup. Serombongan orang amat cepat gerak-geriknya amat ringan langkah kakinya, bergerak cepat mendaki puncak Taishan. Kalau saja para penduduk tidak sedang bersukaria dan sempat menyaksikan gerak-gerik 5 orang yang bagaikan serombongan kera besar melompat ke sana kemari, menyelinap di antara batu-batu besar dan pohon-pohon mendaki puncak, tentu akan makin tebal kepercayaan mereka bahwa serombongan dewa atau manusia setengah dewa yang mendaki puncak itu, untuk bertahun baru di sana. Rombongan itu adalah para tosu dari Kunlun Pai, termasuk tokoh-tokoh tingkat 2 dan 3 di Kunlun Pai, maka tidaklah mengherankan apabila mereka berlima sepandai itu mendaki puncak Taishan. Tiba-tiba pemimpin rombongan, Angkun Tojin mengangkat tangan memberi isyarat dan seketika 5 orang itu berhenti, diam tak bergerak seperti patung-patung dewa penghias gunung. Mereka semua telah mendengar suara yang halus itu. Suara nyanyian yang halus seperti bisikan angin lalu, bercampur dan menyelinap di antara desir angin mempermainkan daun dan dendang anak sungai di dasar jurang. Namun kata-katanya jelas dapat tertangkap pendengaran telinga-telinga yang terlatih itu. Segala sesuatu yang menimpa diri pribadi adalah akibat daripada pikiran sendiri. Pikiran kotor yang mendorong ucapan dan perbuatan selalu diikuti sakit dan penderitaan seperti roda kereta mengikuti jejak sapi penariknya. Pikiran bersih yang mendorong ucapan dan perbuatan selalu diikuti kepuasan dan kebahagiaan seperti bayangan yang tak pernah berpisah daripadanya. Ang Tojin melambaikan tangan dan 5 orang tosu itu melanjutkan perjalanan mereka. Di wajah-wajah tua itu timbul semangat baru, timbul harapan dan kegembiraan. Toa Suheng, kakak seperguruan pertama, apakah itu suara beliau? Tosu termuda, belum 50 tahun, bertahi lalat di ujung hidung, bertanya. Hus. Angkun Tojin menyuruh adik seperguruan termuda itu diam.
Mereka melanjutkan pendakian dan tak seorang pun berani bertanya lagi. Sambil mempergunakan ginkang yang khas Kunlun Pai, yaitu ilmu lari cepat Teng Peng To Usui, injak rumput seperti air. Langkah kaki mereka dalam berlarian itu pendek-pendek namun cepat dan ginkang mereka begitu hebat sehingga seakan-akan rumput yang terinjak kaki mereka tak sempat rebah saking cepatnya kaki yang bergerak. Sementara itu, suara nyanyian terdengar terus, halus lembut menusuk anak telinga. Dia menyiksaku, dia memukulku, dia mengalahkan aku, dia merampokku. Pikiran seperti ini menimbulkan benci tiada habisnya. Memang pikiran ini berarti melenyapkan kebencian, karena benci takkan hapus oleh benci pula, melainkan musnah oleh kasih. Angkun Tojin mengerutkan keningnya. Dia adalah seorang Tosu yang dalam pengetahuannya tentang agama Tu, juga sebagai orang kedua dari Kunlun Pai dan seorang yang tekun mempelajari filsafat agama, ia mengenal kata-kata dalam nyanyian itu. Itulah pelajaran dari agama Buddha merupakan bait-bait pertama daripada pelajaran dalam kitab Dhammapada. Ia pernah mendengar bahwa beliau adalah seorang yang menganut agama Tu, mengapa sekarang menyanyikan pelajaran berupa syair agama Buddha? Apakah bukan beliau yang bernyanyi itu? Seorang Huisyo yang berada di puncak. Mudah-mudahan begitu karena bagi Angkun Tojin, jauh lebih baik dan menimbulkan harapan apabila beliau itu seorang yang beragama Tu. Di pertengahan puncak mereka berhenti lagi. Dengan penuh kekaguman mereka memandang ke bawah. Awan putih berombak-ombak seperti lautan susu di bawah kaki mereka. Puncak-puncak gunung lain tersembul keluar seperti pulau-pulau runcing atau seperti gunung-gunung kecil. Indah bukan main, mendatangkan rasa seakan-akan mereka telah berada di kahyangan, tempat tinggal para dewa dan makhluk halus, bukan tempat manusia, menimbulkan kepercayaan bahwa mereka makin dekat dengan Tuhan. Memang, siapa dapat merasai ketenangan dan ketentraman, selalu akan merasa dekat dengan Tuhan. Perjalanan dilanjutkan mendaki puncak. Tidak sesukar tadi, bahkan bumi yang mereka injak ditilami rumput-rumput hijau segar sehalus beludru. Akan tetapi setiba mereka di puncak yang dikelilingi batu-batu putih berjajar seperti menara, di tanah datar yang halus itu mereka mendapat kenyataan bahwa dua rombongan orang telah berada di situ, mendahului mereka. Hahaha, kalian terlambat, sahabat-sahabat Kunlun Pai. Siapa terlambat takkan dapat, bukankah begitu kata peribahasa, Angkun Toyu? Tegur seorang laki-laki pendek gendut berusia 60-an, berpakaian sebagai petani sederhana dengan kepala dilindungi caping lebar. Di belakang si gendut ini berdiri 6 orang petani lain, kesemuanya sudah 50 lewat usianya, sikap mereka sederhana seperti pakaian mereka, namun jelas tampak kegagahan pada pandang mata mereka. Siancai. Siancai. Angkun Tojin mengucapkan puja-puja sambil merangkapkan kedua tangan ke depan dada memberi hormat, diikuti oleh 4 orang adik seperguruannya. Tidak dinyana sahabat Kok Bin Chu dari Hawasan Pai sudah hadir. Selamat musim semi, si Chu, orang gagah. Hahaha, selamat. Selamat, Toyu. Semoga kalian panjang usia, penuh bahagia dan makin subur makmur dan kokoh kuat. Si gendut yang bernama Kok Bin Chu dan menjadi murid kepala Hawasan Pai itu balas memberi hormat, diturut oleh 6 orang adik seperguruannya. Juga Pinto menghaturkan selamat kepada Leng Lo Suhu dan para suhu dari Butong Pai. Kata pula Angkun Tojin sambil memberi hormat kepada rombongan kedua yang di sebelah kiri. Rombongan ini terdiri dari 4 orang Huisyo berkepala gundul yang bersikap pendiam dan dingin. Mereka dipimpin oleh seorang Huisyo tua, usianya sekitar 70 tahun, bertubuh tinggi tegap dan kelihatan masih kuat, jubahnya berwarna kuning, tanda bahwa dia adalah seorang Huisyo yang sudah mencapai tingkat tinggi. Memang sesungguhnya, Leng Lo Huisyo adalah murid kepala dan menjadi orang kedua dari Butong Pai, selain ilmu silatnya amat tinggi, juga pengetahuannya tentang agama Buddha amat mendalam. Omitohut. Leng Lo Huisyo cepat membalas penghormatan rombongan Kunlun Pai ini, diturut oleh 3 orang adik seperguruannya. Para saudara Toyu dari Kunlun Pai amat ramah, semoga dilimpahi berkah oleh Sang Buddha. Murid kepala Hawasan Pai yang bertubuh pendek gendut itu adalah seorang tua yang gembira sikapnya, suka berkelakar dan ia memandang dunia ini dari sudut yang menggembirakan. Berbeda dengan rombongan-rombongan Kunlun dan Butong, yang bersikap serius dan pendiam sehingga keadaan di situ menjadi kaku dan dingin. Mungkin hal ini adalah karena kedua golongan ini telah menjadi pendeta sehingga mereka pun harus menyesuaikan sikap sebagaimana layaknya para pendeta, yaitu alim dan suci. Murid-murid Hawasan Pai adalah penganut agama Tu pula,
Akan tetapi mereka bukanlah Tosu, bukan pendeta agama ini, melainkan penganut biasa dan hidup mereka sehari-hari adalah sebagai petani. Melihat keadaan yang kaku dan dingin, Ko Bincu tertawa keras dan berkata, "Wah, 3 rombongan wakil partai persilatan terbesar di dunia tanpa sengaja telah berkumpul di sini. Kiranya dengan maksud yang sama pula, hendak bertemu dan mohon petunjuk dari Xiansu, guru sakti, bukankah begitu Angkun Toyu dan Leng Losuhu? Kami memang hendak menghadap Bukek Xiansu yang mulia dan mohon belas kasihannya." Jawab murid kepala Butongpai dengan suara merendah. Sebagai seorang Huishio tidak malu-malu untuk minta-minta karena beliau seorang pendeta tuh, sudah selayaknya kalau kami datang mohon diberi penerangan. Jawab Angkun Tojin dengan angkuh. Belum tentu beliau seorang Tosu, tadi Pinceng mendengar beliau menyanyikan syair kitab Dhammapada, bukankah itu membuktikan bahwa Bukek Xiansu adalah seorang pendeta Buddha golongan kami? Bantah Leng Lohuisio dengan suaranya yang dan lambat. Mendengar ini, diam-diam para anak murid Kunlun Pai menjadi kaget, kagum dan juga khawatir. Nyanyian itu terdengar oleh mereka di lereng, masih amat jauh dari tempat ini, akan tetapi ternyata mereka yang berada di puncak ini juga mendengarnya. Bukan main. Penggunaan tenaga mujizat Kaikang yang disalurkan pada suara nyanyian itu benar-benar sudah mencapai tingkat sempurna. Mereka khawatir karena kalau betul-betul Bukek Xiansu seorang penganut agama Buddha, tentu saja tipis harapan bagi mereka untuk bersaing dengan para Huishio itu. Hahaha, Jiwi Lihiap, 2 pendekar tua, harap jangan salah duga dan menarik Xiansu pada golongan masing-masing. Biarpun saya sendiri, seperti juga sahabat semua, selama hidup belum pernah bertemu muka dengan Bukek Xiansu, namun sudah banyak saya mendengar tentang orang tua sakti itu. Beliau mengakui semua agama, seperti sifat para dewa yang melindungi semua manusia tanpa pilih bulu. Tentu beliau seorang yang amat adil. Dan mengingat bahwa kami datang lebih dulu, yang pertama di tempat ini, sepatutnya kami yang mendapat perhatian lebih dulu. Siapa cepat dia dapat, bukan? Angkun Tojin melangkah maju dan membantah, si Chu dan saudara-saudara dari Hawasan bukanlah orang-orang yang mencari kesempurnaan batin, melainkan jasmania, hidup sebagai petani-petani yang bahagia. Ilmu silat Hawasan Pai juga sudah tersohor di kolong langit. Untuk apa pula mohon petunjuk Xiansu? Tentu bukan untuk urusan kebatinan, akan tetapi kalau hendak mohon petunjuk tentang ilmu silat, untuk apakah pula? Pekerjaan petani tidak membutuhkan ilmu silat terlalu tinggi. Ucapan Toyu benar. Sambung Leng Lohuisio, bagi pendeta-pendeta seperti kami dan para Tosu Kunlun, tentu saja amat membutuhkan petunjuk tentang kebatinan dari Xiansu. Akan tetapi para sicu dari Hawasan, tak mungkin hendak minta petunjuk tentang kerohanian. Kalau mereka hendak minta petunjuk tentang ilmu silat, Pinceng kira Xiansu juga akan memberi petunjuk, jika melihat bahwa ilmu silat Hawasan Pai masih amat rendah. Ucapan ini biarpun terdengar membela namun mengandung sindiran yang memandang rendah tingkat ilmu silat Hawasan Pai. Memang Huishio murid kepala Butongpai ini berwatak keras dan kaku, juga tidak biasa menyembunyikan apa yang dipikirnya. Leng Losuhu benar-benar memandang rendah kami dari Hawasan Pai. Tiba-tiba orang kelima dari Hawasan Pai membentak sambil melompat maju. Dia adalah Kok Cheng Chu, seorang yang bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan dengan sepasang mata tajam bersinar-sinar. Usianya sekitar 30 tahun. Sama sekali tidak memandang rendah. Bantah Leng Lohuisio, hanya Pinceng seringkali mendengar bahwa Hawasan Pai mengutamakan tenaga luar dan penggunaan kaki tangan dalam ilmu silat tidak begitu mementingkan kekuatan dalam. Padahal, Bukek Xiansu adalah seorang ahli kebatinan dan tentu saja petunjuknya akan berhubungan erat dengan kebatinan, maka tidak akan cocok dengan si Chu sekalian. Tidak memandang rendah akan tetapi sama sekali tidak menghargai kepandaian lain orang. Sama saja. Leng Losuhu, kami dari Hawasan Pai memang masih rendah pengetahuan, tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan apalagi disombongkan. Akan tetapi, saya akan merasa takluk kalau seorang di antara para Losuhu dari Butongpai dapat melebihi apa yang akan saya perlihatkan. Kok Cheng Chu yang masih berdarah panas dan tidak tahan mendengar partainya dipandang ringan, segera melangkah lebar mendekati sebuah batu gunung yang berwarna putih. Batu ini sebesar perut kerbau, beratnya tidak kurang dari 500 kati. Seperempat bagian dari batu ini terpendam dalam tanah, kokoh kuat dan untuk mencabutnya keluar kiranya dibutuhkan sedikitnya tenaga 1000 kati. Kok Cheng Chu memasang kuda-kuda di dekat batu, kedua tangannya merangkul dari kanan kiri,
lalu dengan sebuah teriakan keras ia mengerahkan tenaga menjebol dan batu itu terangkat ke atas terus diangkat ke atas kepalanya. Otot-otot kedua lengannya tersembul keluar, lehernya mendadak menjadi besar, namun wajahnya yang tampan itu tidak berubah, tetap tenang dan tersenyum. Pihak Butong Pai dan Kunlun Pai memandang kagum. Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi, mereka maklum bahwa untuk mengangkat batu seberat itu mengandalkan tenaga luar, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Selain membutuhkan latihan tekun dan lama, juga harus memiliki bakat alam, yaitu tenaga yang besar dan hal ini hanya dapat dimiliki oleh seorang laki-laki yang selama hidup tetap membujang. Melihat keadaan wajah Kok Cheng Chu, terang bahwa jago Hawa Sanpai ini biarpun usianya sudah 30 tahun lebih, ternyata dia masih bujang, jejaka tulen. Tenaga gua Kang, tenaga luar, si Chu hebat sekali, Pinceng kagum. Kata Leng Lo Suhu dengan sejujurnya. Akan tetapi hal ini memanaskan perut Leng Hai Huisio, murid keempat dari Butong Pai. Biarpun usianya sudah 60 tahun, Huisio keempat dari Butong Pai ini wataknya keras dan tidak mau kalah. Ia segera melompat maju mendekati Kok Cheng Chu dan berkata nyaring. Main-main dengan batu mati ini apa sih anehnya? Si Chu, kalau kau sudah lelah dan bosan, boleh operkan batu itu pada Pinceng. Tadinya Kok Cheng Chu merasa bangga akan pujian murid tertua Butong Pai, akan tetapi melihat dan mendengar sikap dan kata-kata Huisio keempat ini, diam-diam ia merasa penasaran juga kaget. Apakah Huisio yang kurus kering ini dapat mempergunakan tenaga seperti dia? Ia berseru keras dan kedua lengannya bergerak ke bawah lalu ke atas, melontarkan batu besar itu kepada Leng Hai Huisio sambil berseru. Batu berat itu meluncur ke arah Huisio Butong Pai, kalau menimpa kepala tentu akan remuk. Namun, dengan tenang Huisio ini menggerakkan kedua tangannya, menerima batu itu dengan gerakan indah. Kiranya ia telah menggunakan gerakan dewa menyambut mustika, begitu kedua telapak tangannya menempel pada batu, ia meminjam tenaga lontaran tadi, dan terus mengayun batu ke bawah, ke atas lagi, dan melontarkannya ke atas, diterima lagi, diayun dan dilontarkan lagi ke atas sampai 5 kali. Ketika untuk kelima kalinya batu itu menimpa turun, ia menggunakan gerakan menyabet dengan kedua tangan miring. Batu itu melenceng ke samping, terbanting ke atas tanah sampai amblas hampir setengahnya. Inilah gerak pukulan-pukul roboh gunung hitam, sebuah jurus ilmu silat Butong Pai yang lihai. Terdengar tepuk tangan memuji dari para Tosu Kunlun Pai. Sian Cai, ilmu pukulan Butong Pai benar-benar hebat. Seru Angkun Tojin. Akan tetapi Pek Sin Tojin, murid kelima Kunlun Pai yang bertahi lalat pada ujung hidungnya, menjadi penasaran melihat betapa dua orang dari rombongan Hawa Sanpai dan Butong Pai seakan-akan mendemonstrasikan kepandaian. Kalau dari pihak Kunlun Pai tidak ada yang bergerak, jangan-jangan pihaknya akan dipandang rendah. Ia melangkah maju mendekati batu itu, berkata, Sian Cai, batu terbanting keras jangan-jangan banyak cacing yang akan tertimpa remuk. Kaki kanannya bergerak mencongkel dan batu itu menggelinding keluar dari dalam tanah, sampai 5 kaki lebih jauhnya. Gerakan ini saja membuktikan betapa lihainya para Tosu Kunlun Pai. Yang paling berangasan di antara semua orang adalah Kok Cheng Chu. Ia mengeluarkan suara ejekan dari hidungnya, semua memamerkan tenaga dalam yang mengandalkan tenaga pinjaman, bukan tenaga asli dari otot dan urat. Biarpun kami dari Hawa Sanpai hanya melatih otot untuk memperkuat tubuh, namun permainan Luekang, tenaga dalam, seperti itu juga bukan hal aneh. Ia tidak melakukan tantangan, namun kata-katanya ini jelas mengangkat golongan sendiri dan tidak memandang tinggi dua rombongan lain. Juga ia berdiri dengan dada terangkat, kedua kakinya memasang kuda-kuda dengan sikap seolah-olah ia siap menghadapi siapa saja yang berani melawannya. Tentu saja sikap ini memanaskan hati pihak Kunlun Pai dan Butong Pai, apalagi pihak Butong Pai. Kalau saja Angkun Tojin dan Leng Lo Huisio tidak memberi isyarat dengan pandang mata, tentu ada Tosu Kunlun dan Huisio Butong yang melompat maju untuk menghadapi Kok Cheng Chu. Pada saat itu terdengar suara tertawa nyaring dan merdu. Semua orang menjadi kaget, memandang ke kanan kiri, namun tidak tampak seorang pun manusia. Padahal jelas sekali tadi terdengar suara ketawa seorang wanita, terdengar dekat sekali, bahkan suara pernapasan di antara kekeh tawa itu dapat mereka dengar. Omitohut! Leng Lo Huisio mengeluarkan suara sambil merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Si Chu mengeluarkan sikap menantang, membikin marah Dewi Penjaga Gunung. Kita datang untuk mohon pelajaran kebatinan kepada Bukek Xiansu,
saudara-saudara dari Hawa Sanpai memperlihatkan kekerasan, sungguh lucu sehingga ditertawakan oleh segala makhluk halus. Kata pula Angkun Tojin, namun diam-diam ia merasa gelisah karena ia dapat menduga bahwa yang mengeluarkan suara ketawa itu sudah pasti seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Terang bukan Bukek Xiansu, juga bukan yang bernyanyi tadi, karena suara ketawa ini adalah suara wanita. Kami orang-orang Hawa Sanpai tidak takut terhadap segala siluman. Kok Cheng Chu berkata keras sambil melirik ke kanan kiri. Sute, jangan bicara begitu. Kok Bincu mencela adik seperguruan yang berangasan itu. Akan tetapi suaranya terhenti ketika tiba-tiba pada saat itu terdengar lagi suara ketawa dan kini tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang wanita yang amat cantik. Dia datang begitu saja seperti muncul dari dalam bumi, tidak tampak datangnya, tahu-tahu sudah berdiri di depan Kok Cheng Chu sambil tertawa terkekeh-kekeh, bibirnya yang merah dan lembut itu terbuka, tampak dua deretan gigi yang putih seperti mutiara berbaris. 14 orang itu memandang dengan mata terbelalak. Sungguh seorang wanita yang amat cantik, dilihat dari wajahnya yang segar berseri itu agaknya belum 25 tahun usianya, namun sikap dan gerak-geriknya membayangkan kepribadian yang kuat dan berwibawa, tenang dan tabah, sikap masak seorang tokoh besar. Pakaiannya dari sutera tipis berwarna putih sehingga terbayang baju dalam yang berwarna merah muda. Sepasang kakinya tertutup sepatu kulit mengkilap, berwarna hitam. Yang menarik hati dan mengerikan adalah rambutnya. Rambut hitam gemuk, panjang sampai hampir menyentuh tanah di belakangnya, sebagian lagi terurai ke depan dari kanan kiri lehernya. Tubuhnya padat berisi, kulit leher, tangan dan mukanya halus dan putih seperti salju. Wanita yang cantik jelita, bersinar mata bengis, dengan mulut yang selalu mengejek tampaknya dan diselubungi sesuatu yang aneh mengerikan. Begitu ia muncul, tercium bau harum seperti taman bunga. Hai hik, kiranya jejaka tampan yang mengeluarkan tantangan. Wah, untungku hari ini. Orang muda yang penuh tenaga dan hawa murni, kau dari golongan mana? Kok Cheng Chu biarpun sudah berusia 30 tahun lebih, namun tak pernah berdekatan dengan wanita. Memang ia tidak suka akan wanita dan sudah bersumpah akan tetap membujang seumur hidup. Kini menghadapi wanita cantik aneh yang sikapnya sombong, ketawanya terbuka tanpa mengenal sopan dan susila ini, ia menjadi marah sekali. Wanita tak bersopan. Aku tidak suka bicara denganmu, akan tetapi kalau kau ingin tahu, aku Kok Cheng Chu murid kelima dari Hawa Sanpai. Sudahlah, pergi jangan menambah muak dengan ketawa-ketawa seperti siluman. Hai hik, jejaka murni, nyalinya kuat. Bagus, kebetulan sekali. Kok Cheng Chu, kulihat tadi kau mengangkat batu kecil ini, entah apa kau kuat menerima lemparan dariku? Tanpa menanti jawaban, wanita ini menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang indah dan panjang itu bergerak seperti hidup ke arah batu gunung putih di dekatnya yang tadi dipakai main-main oleh orang-orang sakti itu. Begitu cepat gerakannya dan tahu-tahu batu itu telah terlempar ke arah Kok Cheng Chu. Benar-benar membuat semua orang bengong terlongong. Bagaimana rambut indah panjang itu dapat dipergunakan untuk mengangkat dan melempar batu yang beratnya 500 kati lebih? Akan tetapi Kok Cheng Chu tidak sempat berheran. Melihat datangnya batu ke arah kepalanya, ia cepat menggerakkan kedua lengan, menangkap batu itu dan mengerahkan tenaganya, melemparkan batu itu kembali kepada wanita tadi sambil berseru membentak, siluman jahat, terimalah kembali. Lemparan Kok Cheng Chu dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, akan hebat sekali akibatnya kalau wanita itu tertimpa. Agaknya wanita aneh ini tidak mempedulikan datangnya batu, hanya mengangkat lengan kiri menangkis. Terdengar suara keras dan batu itu terlempar ke kiri, pecah menjadi dua. Kejadian ini benar-benar membuat semua orang terkejut, dan sekaligus maklumlah mereka bahwa wanita ini ternyata memiliki kepandaian yang amat luar biasa. Juga Kok Cheng Chu sadar akan hal ini, namun penyesalannya terlambat. Sambil terkikik-kikik ketawa wanita itu kembali menggerakkan kepalanya dan kini rambutnya terurai meluncur ke depan dan di lain saat kedua pergelangan lengan dan leher Kok Cheng Chu sudah terlibat rambut. Betapapun murid kelima dari Hawa Sanpai ini mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, usahanya sia-sia seakan-akan seekor latat yang berusaha melepaskan diri daripada sarang laba-laba, meronta-ronta tanpa hasil, malah rambut-rambut itu makin erat mengikat tangan dan mencekik leher. Hai hik, berontaklah, makin keras makin baik agar darahmu berjalan lebih kencang. Sambil terkekeh wanita itu kembali menggerakkan kepalanya.
Tubuh Kok Cheng Chu tersentak ke depan, berputar dan tak dapat dicegah lagi mendekati wanita itu. Tiba-tiba wajah wanita cantik itu menjadi beringas, matanya bersinar-sinar, mulutnya terbuka dan cepat sekali mulutnya mendekati tengkuk leher Kok Cheng Chu dan menggigitnya, terus mengisap. Kok Cheng Chu mengeluarkan jerit mengerikan, mukanya menjadi pucat kehijauan dan beberapa detik kemudian nyawanya telah melayang meninggalkan badannya. Siluman keji. Kok Bin Chu dan 3 orang adik seperguruannya bergerak maju, menerjang wanita itu. Akan tetapi mereka terhuyung mundur dan tubuh Kok Cheng Chu yang sudah dingin terlempar ke arah mereka, diiringi suara ketawa wanita itu. Melihat keadaan Kok Cheng Chu yang sudah menjadi mayat, Kok Bin Chu cepat menyambar dan memeluk adik termuda ini dengan penuh kesedihan. Adapun 3 orang adik seperguruannya yang lain berdiri dengan sikap siap, namun ragu-ragu untuk menerjang tanpa perintah Kok Bin Chu. Mereka maklum akan kelihayan wanita siluman ini dan menjadi gentar juga. Cuh! Cuh! Suara orang meludah dan Leng Hai murid keempat Butong Pai menyumpah-nyumpah karena mukanya terkena ludah kental yang tak diketahui dari mana datangnya. Hohoha, siang Emoyus ini jangan berpesta seorang diri. Suara laki-laki seperti tambur bobrok ini terdengar dan orangnya sekaligus tampak seorang berpakaian pengemis, sudah tua dan bongkok, mukanya pucat seperti mayat, rambutnya panjang sampai ke pundak, aut-autan dan riap-riapan kotor, mata kirinya buta, mata kanannya lebar membelalak. Pakaiannya kotor dan penuh tambalan, hanya sepasang sepatunya masih baru. Ia memegang sebatang tongkat butut, berdiri di situ dengan punggung agak bongkok. Dilihat sepintas lalu, ia hanya seorang pengemis kotor biasa saja, malah seorang pengemis yang tidak normal, setengah gila. Hal itu tampak pada mukanya yang mengerikan, apalagi mulutnya yang lebar dan selalu sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah gigi besar, gigi yang hanya satu-satunya dalam mulut tua. Kembali ia meludah, cuh. Ke kanan kiri, menjijikkan sekali. Melihat ini, Leng Li Huisio marah, orang tua jorok, kaukah yang meludahi pinceng tadi? Hohohaha, aku memang suka meludah, biasa meludahi anjing korengan dan kucing kudisan. Lebih suka lagi meludahi keledai gundul, cuh. Mukanya menghadap ke bawah dan ia meludah ke bawah, akan tetapi anehnya, 2 kali meludah, 2 kali muka Leng Hai Huisio yang berada di sebelah kanannya dalam jarak 3 meter itu terkena sambaran ludah kental yang sebagian memasuki lubang hidungnya. Entah bagaimana ludah itu bisa terbang menyeleweng dan miring. Kakek pengemis itu berjingkrak kegirangan bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa. Hahoho! Bagus sekali. Keledai Butong memang baik menjadi tempolong ludah. Jahanam hina. Leng Hai Huisio mana dapat menahan kesabarannya? Dengan kemarahan meluap-luap ia sudah mencabut pedangnya dan menerjang pengemis itu. Hohohaha, untung besar hari ini bisa meludahi mampus keledai Butong. Tiba-tiba terdengar suara keras dan pedang di tangan Leng Hai Huisio sudah terlempar jauh, menimpa batu gunung dan patah menjadi 2. Kemudian kakek pengemis itu meludah terus dan tiap kali meludah, Leng Hai Huisio berseru kesakitan. Hujan ludah itu mengenai tubuhnya, akan tetapi tidak hanya membuat kotor seperti tadi, kini terasa seperti pukulan-pukulan keras yang tepat mengenai jalan darah di tubuhnya. Tiap kali kakek itu meludah dan mengenai tubuhnya, ia berteriak mengadu, kemudian ia menggulingkan tubuh untuk menghindarkan diri. Namun kakek itu terus meludah, makin keras agaknya karena kini tubuh Leng Hai Huisio bergulingan seperti seekor cacing terkena abu panas dan dari telinga dan hidungnya keluar darah segar. Pengemis keji, lepaskan sute kami. Leng Lo Huisio dan 2 orang adik seperguruannya cepat mencabut pedang dan menerjang pengemis itu. Akan tetapi pengemis itu mengangkat tongkatnya, sekaligus 3 batang pedang itu tertangkis dan terpental. Sungguh pun 3 orang Huisio Kosen itu tidak sampai melepaskan pedang masing-masing, namun mereka merasakan telapak tangan mereka sakit dan panas. Terkejutlah mereka. Butong Pai terkenal dengan ilmu pedang yang digerakkan dengan tenaga Lue Kang, kuat bukan main. Akan tetapi sekarang sekali tangkis saja kakek ini dapat membuat pedang mereka terpental. Padahal mereka adalah orang-orang yang menduduki tingkat 2, 3, dan 4 di Butong Pai, yang paling lihai di bawah suhu mereka. Sementara itu, kakek itu terus meludahi tubuh Leng Hai Huisio yang kini sudah tak dapat bersambat atau bergerak lagi. Hebatnya, kepala yang gundul itu kini bolong-bolong dan dari situ keluar darah bercampur otak. Huisio keempat ini sudah tewas. Mana orang Kunlun?
Mana tosu-tosu bau dari Kunlun? Tiba-tiba terdengar suara dan kali ini suara itu terdengar dari bawah. Terlalu hebat peristiwa yang terjadi berturut-turut itu, dan para Tosu Kunlun Pai masih tercengang dan ngeri menyaksikan kematian seorang anggota rombongan Hawasan Pai dan seorang Hueshio Butong Pai. Sekarang mendengar bentakan dari bawah tanah ini, mereka seketika menjadi pucat dan cepat memandang ke arah suara. Tentu saja pandang mata mereka tertuju ke bawah, karena dari situlah munculnya suara. Hai hik, Itgan Kaiyong. Dengar itu, si tengkorak hidup Hagiamlo juga datang. Bakal ramai sekarang. Wanita rambut panjang tadi kini tertawa dan si pengemis mata satu juga tertawa dan meludah ke kanan kiri. Bagus, dan kebetulan orang-orang Kunlun berada di sini. Baik sekali. Hayo, Hagiamlo tengkorak busuk, perlihatkan diri, apa kau gentar melihat banyak orang Kunlun Pai? Mendengar disebutnya Hagiamlo, muka Angkun Tojin makin pucat. Ia belum pernah bertemu dengan Hagiamlo, akan tetapi ia mengenal nama ini yang oleh gurunya disebut sebagai seorang tokoh hitam yang amat keji dan jahat, malah ada bibit permusuhan dengan Kunlun Pai, yaitu musuh dari mendiang kakek guru Angkun Tojin. Terdengar suara menggereng seperti harimau dari dalam tanah dan tiba-tiba tanah berikut batu berhamburan terbang dan tahu-tahu tanah itu sudah berlubang besar. Dari dalam lubang meluncur cahaya seperti kilat yang terbang ke arah 5 orang Tosu Kunlun Pai. Para Tosu ini bukanlah orang-orang sembarangan. Tingkat ilmu silat mereka seperti juga orang-orang Hawasan Pai dan Butong Pai itu, sudah mencapai taraf tinggi sekali. Sekali pandang saja mereka maklum bahwa yang menyambar ini adalah sebuah senjata yang amat tajam dan runcing, yang disusul melesatnya bayangan hitam. Cepat mereka berlima melompat ke belakang, mencabut pedang dan menangkis. Terang-terang-terang. Terdengar bunyi nyaring. Bunga api berhamburan disusul melayangnya 3 batang pedang, yaitu 3 batang di antara 5 pedang yang bertemu dengan senjata berkilauan itu. Kemudian terdengar jerit mengerikan dan Peksin Tojin, Tosu yang bertahi lalat pada hidungnya, telah roboh mandi darah. Dari leher sampai ke perutnya terdapat luka goresan yang panjang, luka kulit saja akan tetapi amat mengerikan. Apalagi kalau mereka melihat lawan mereka yang kini sudah berdiri di depan mereka, benar-benar mendirikan bulu roma. Dia seorang yang tubuhnya sedang saja, malah agak kurus. Seluruh badan, kecuali sepasang tangan yang kecil kurus, terbungkus pakaian serba hitam. Mukanya adalah muka tengkorak, tulang putih mengerikan dengan 2 lubang mata hitam, kepala tengkorak tertutup topi runcing hitam, kedua kakinya memakai sepatu hitam pula. Di tangannya tampak sebuah senjata sabit yang amat tajam dan runcing, agak melengkung. Senjata sabit itu kini bergerak-gerak ke arah tubuh Peksin Tojin. Sekali berkelebat tentu kulit tubuh Tosu itu teriris robek. Peksin Tojin menggeliat-geliat, bergulingan, darah memenuhi tubuh dan mukanya, namun sabit itu terus bergerak, makin lama makin cepat. 4 orang Tosu Kunlun Pai menerjang lagi, yang 2 orang termasuk Angkun Tojin menggunakan pedang, yang 2 orang lagi karena pedangnya terlempar, menerjang dengan kepalan. Akan tetapi hebatnya, si tengkorak ini hanya menggerak-gerakkan tangan kirinya dan semua serangan itu tertangkis oleh ujung lengan bajunya. Adapun sabit di tangan kanannya terus bergerak, mengiris-iris kulit tubuh Peksin Tojin sampai cobak-cabik. Kekejaman yang mendirikan bulu roma. Peksin Tojin tak dapat mengerang lagi, tubuhnya berkelojotan, lalu diam. Gerakan sabit juga berhenti dan kini sabit itu berkelebatan menghadapi 4 orang Kunlun Pai yang mengeroyoknya. Sementara itu, orang-orang Butong Pai sudah bergerak mengeroyok si kakek pengemis yang melayani 3 orang kosen Butong Pai ini sambil meludah-ludah dan memaki-maki. Di lain pihak, 4 orang Hawasan Pai juga mengeroyok si wanita rambut panjang yang melayani mereka sambil terkekeh-kekeh genit. Sungguh pertempuran yang amat seru namun tidak seimbang kekuatannya. Seperti 3 ekor harimau buas dikeroyok serombongan kelinci saja. Sabit di tangan tengkorak hidup itu menyambar seperti halilintar dan sebentar saja, 2 orang Tosu Kunlun Pai sudah menggeletak dengan tubuh terbacok hampir putus menjadi 2 potong, sedangkan Angkun Tojin dan seorang sutenya sudah luka-luka pula. Juga wanita mengerikan yang bernama Siang Mou Sini, Dewi Rambut Harum, telah menewaskan 2 orang Hawasan Pai dengan cambukan-cambukan rambutnya. Wanita ini hanya berdiri tegak, kepalanya digerak-gerakkan dan rambutnya melayang-layang di sekitar tubuhnya, menangkis senjata dan menghantam lawan. Jangan dipandang rendah rambut ini,
Karena ketika menghantam lawan, rambut halus dan berbau harum itu seakan-akan telah berubah menjadi kawat baja yang amat kuat. Itgan Kaiong, Raja Pengemis Mata Satu, meludah-ludah dan memaki-maki. Ludahnya membikin buta seorang lawan yang terus ditusuk tongkat kepalanya sehingga mati seketika. Leng Lo Huisio mengerahkan seluruh ilmu pedang butong Kiam Hoat, namun sama sekali tak berdaya menghadapi sinar tongkat kakek itu. Mereka semua maklum bahwa kalau dilanjutkan, mereka semua pasti akan tewas. Seperti ada yang memberi komando, Ang Kun Tojin, Kok Bin Chu, dan Leng Lo Huisio melompat pergi meninggalkan para sutenya yang sudah tewas. Mereka pun menderita luka-luka berat. Hahaha. Siang MOU sini, He Giam Lo, biarkan mereka pergi untuk memberitahu kepada partai masing-masing. Tak usah kau ngoceh, pengemis picak. Siang MOU sini mencibirkan bibirnya yang merah sambil mengebut-ngebutkan rambutnya yang panjang dengan cermat. Kalau aku mau, apa kau kira tua bangka Hawasan itu bisa pergi hidup-hidup? Hohoha. Bagaimana, He Giam Lo, puas kau hari ini dapat membunuh 4 orang tokoh Kunlun? Pengemis itu berpaling kepada si tengkorak. Aku datang ke Taisan bukan untuk itu. He Giam Lo si tengkorak hidup menjawab pendek. Hai Hik, untuk apa lagi kalau bukan untuk minta sesuatu dari Bukek Xiansu? Ih, He Giam Lo, sejak kapan kau ikut-ikut menjadi pengemis seperti pengemis picak ini? Siang MOU sini mengejek. Akan tetapi He Giam Lo tidak menjawab, hanya mendengus marah. Hoha, setan cilik, lidahmu benar-benar lemas, bibimu halus mengandung madu, tapi ludahmu seperti butrawali dan merica. Kau sendiri datang pada permulaan musim semi, apakah akan memberi selamat panjang umur kepada setan gunung? Hoho, kau sendiri juga akan mengemis ilmu, bukan? Cih, mulutmu bau busuk, pengemis kotor. Aku mendengar bahwa Bukek Xiansu akan muncul di dunia. Aku hendak melihat apakah dia dapat menghadapi rambutku, kalau dapat, baru aku mau mengangkatnya sebagai guru, bukan mengemis seperti kau. Haha, silat lidah. Menjadi murid dan mengemis ilmu, apa bedanya? Malu-malu kucing segala, cuh. Itgan Kaiong meludah ke dekat kakinya dan batu di dekatnya berlubang oleh ludah itu. Bukankah begitu, He Giam Lo? Si tengkorak hidup tidak menjawab, tidak mengangguk atau menggeleng hanya mengeluarkan suara. Ih, menyebalkan si tengkorak busuk ini. Apa mendadak menjadi bisu? Apakah ingin menyembunyikan suara seperti bertahun-tahun ia menyembunyikan mukanya? Wah! Alangkah inginku merenggut lepas kedok tengkorak itu dan melihat apakah dia laki-laki atau wanita, kalau laki-laki tampan atau buruk, muda atau tua. Tengkorak hidup itu mundur selangkah, mukanya menghadap Siang MOU sini dan senjata sabitnya yang mengerikan itu diangkat ke atas, agaknya siap bertempur. Itgan Kaiong berjingkrak-jingkrak tertawa dan bertepuk-tepuk tangan. Bagus, bagus. Aku pun mempunyai keinginan yang amat sangat, yaitu melihat kalian bertempur mengadu ilmu. Alangkah akan ramainya, entah siapa yang hanya bernama kosong belaka. Siang MOU sini ataukah He Giam Lo? Hayo, mulailah. Sejenak Siang MOU sini ragu-ragu, kepalanya sudah tegang, agaknya ia hendak menggerakkan rambutnya menerjang. Akan tetapi matanya melirik ke arah pengemis tua itu, lalu tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh. Hai Hik, pengemis tua busuk, kau hendak akali kami berdua, ya? Kau mengadu kami, biar keduanya mampus atau payah, baru kau turun tangan dan dapat memonopoli atas ilmu-ilmu dari Bukek Xiansu. Begitukah? Akal bulus? Kalian mau saling gempur atau saling cinta? Apa sangkut pautnya dengan aku? Habis, kau mau apa? Kakek itu merengut, kesal. Kita bertiga harus menentukan siapa paling unggul, dia berhak menemui Bukek Xiansu. Yang kalah dinyatakan tidak berharga dan harus minggat. Setuju. Jawab Itgan Kaiong. Kau bagaimana? Tanyanya kepada He Giam Lo. Yang ditanya hanya mengangguk, tetap berdiri memasang kuda-kuda, sikapnya amat bercuriga dan tidak percaya kepada dua orang di depannya itu. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.